Tadabur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sa'ad Murdi. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Sa'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan hingga kita dapat hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 129. Ayat terakhir dari surah At-Taubah, dengan di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Dian Adriani dan telah diskusikan bersama Pak Adril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah hai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia pemilik aras singgasana yang agung. At-Taubah 129. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Pada awal ayat berbicara tentang orang ketiga, fa in tawallau. Lalu langsung berubah menjadi perintah kepada Nabi, fakul, maka katakanlah. Perpindahan gaya bahasa ini bertujuan untuk menghidupkan perhatian pendengar, memberi kekuatan retorika, menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak bergantung kepada penerimaan manusia, tetapi kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kata maka seorang mukmin tidak boleh berhenti karena penolakan. Selalu ada langkah berikutnya. Allah menunjukkan jangan kamu berhenti pada masalah, lanjutkanlah kepada petunjuk Allah. Huruf jika. Allah tidak mengatakan apabila pasti, tetapi mengatakan jika. Penolakan manusia adalah kemungkinan dalam dakwah dan kehidupan. Karena tidak semua orang akan menerima kebenaran. Kemudian diikuti dengan tawallau, mereka berpaling. Yang berpaling adalah manusia, bukan kebenaran. Nilai sebuah kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, maka jangan menggantungkan semangat kepada respon manusia. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa hati orang. Maksudnya apabila mereka tetap menolak iman dan berpaling dari dakwah Rasulullah SAW, maka Nabi tidak perlu bersedih atau memaksa mereka untuk menerima hidayah. Fakul hasbi Allah, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. Kemudian ikuti fakul, maka katakanlah. Itu merupakan respon seorang mukmin, bukan marah, bukan putus asa, tetapi ucapan kalimat tauhid dan tawakal kepada Allah. Lisan seorang mukmin dibimbing oleh wahyu, hasbiya, cukuplah bagiku. Sebelum meminta pertolongan kepada makhluk, tanyakan kepada hati, apakah aku sudah merasa cukup bersama Allah? Hati yang merasa cukup bersama Allah akan lebih tenang menghadapi kehilangan, penolakan, ejekan maupun ujian. Kemudian Allahu, maksudnya Allah bukan maksudnya bukan harta, jabatan, keluarga dan manusia, tapi disebut sebagai kecukupan, tetapi Allah. Jika Allah bersama kita, kekurangan menjadi ringan. Jika
Allah dijauhkan dari hati kelimpahan tunayata sempit. Hasbunallah hanya terdiri dari dua kata, tetapi mencakup makna yang sangat luas. Allah sebagai pelindung, Allah sebagai penolong, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai penjaga, Allah sebagai tempat bergantung. Seorang mukmin diperintahkan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ayat ini mengatakan penafian semua selain dari Allah, kemudian menetapkan hanya Allah. La atau tidak ada. Kalimat tauhid ini dimulai dengan meniadakan. Sebelum mengisi hati dengan Allah, kosongkan dulu hati dari segala sesembahan selain daripadanya. Kosongkan dari kesombongan, hawa nafsu, ketergantungan kepada makhluk. Ilaha, sesembahan. Ilaha bukan hanya yang disembah dengan sujud, tetapi yang paling dicintai, yang paling ditakuti, yang paling diharapkan. Apapun yang paling menguasai hati kita, itulah paling berpotensi untuk menjadi ilah bagi diri kita. Illahu, kecuali Dia. Nah, tauhid mengajarkan fokus hanya satu tujuan utama hidup adalah mencari keridhaan Allah. Kalimat tauhid menjadi dasar tawakal karena hanya Allah yang berkuasa, maka hanya kepadanya hati bersandar. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Al-Quran mendahulukan kata alaihi, kepadanya, menunjukkan pengkhususan. Artinya hanya kepadanya. Saat semua pintu tertutup, pintu Allah tetap terbuka. Hal ini memberikan makna ikhtisas, itu pengkhususan. Seakan-akan berarti hanya kepadanya aku bertawakal, bukan kepada selainnya. Kemudian diikuti dengan tawakal tu, aku berkata tawakal. Tawakal bukan meninggalkan usaha, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Ikhtiar adalah tugas kita, hasil adalah urusan Allah. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan syariat, bukan meninggalkan ikhtiar. Wa huwa rabbul arsil azim, dialah Tuhan pemilik aras yang agung. Penyebutan rabbul arsil azim mempunyai tujuan retorika, yaitu menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Sebab aras adalah makhluk terbesar. Apabila Allah adalah Rabbnya aras, maka tentu seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya. Kemudian huwa dan Dia. Allah memperkenalkan dirinya, mendirikan lagi, menunjukkan agar setelah bertawakal, artinya Allah tidak pernah membiarkan hambanya bertawakal kepada zat yang tidak dikenal. Dia memperkenalkan keagungannya agar hati semakin yakin. Rabbu, Tuhan pencipta, pendidik, pemilik, pemelihara. Rabb bukan hanya pencipta tetapi juga mendidik, memelihara, pemberi rezeki dan mengatur kehidupan. Hidup kita berada dalam pemeliharaan Rabb yang tidak pernah lalai. Al-Arsi adalah makhluk Allah yang paling agung. Jika Allah menguasai aras yang demikian besar, maka hidup kita yang kecil pun sangat mudah baginya. Al-Azim, yang agung, ayat ini tutup dengan sifat keagungan. Semakin besar masalah dalam pandangan kita, semakin kita perlu mengingat kebesaran Allah. Masalah tidak menjadi besar ketika dibandingkan dengan keagungannya. Wa huwa rabbul arsil azim, penyebutan aras menunjukkan kekuasaan, kerajaan dan keagungan kekuasaan Allah. Jika Allah adalah Rabb bagi makhluknya, makhluk terbesar, maka seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya. Demikian lebih kurang tadabbur surah At-Taubah ayat 129. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan tentu ada kekurangan, dan kekurangannya itu mohon dimaafkan karena
kita adalah manusia yang terbatas, karena kebenaran itu datang dari Allah. Karena itu mohon dimaafkan, hanya kepada Allah kita minta ampun. Dan ucapan alhamdulillahil alamin, karena kita bersyukur dan kita minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.